Pengetahuan konsumen terhadap produk itu penting untuk disampaikan. Konsumen wajib harus tahu nama jelas, ya, harga jelas. Selain itu, hal-hal detail seperti bisa dibeli di mana saja, manfaatnya mencakup apa saja, dan cocok untuk siapa saja. Semua seluk-beluk mengenai produk pastikan sampaikan kepada konsumen. Pengetahuan mengenai karakteristik produk dapat dikategorikan setidaknya menjadi 5. Kita perlu menyampaikan bahwa produk ini memiliki model yang seperti apa saja. Kemudian pilihan warnanya, tersedia warnanya apa saja, bahkan informasikan. Misal saat ini yang tersedia apa saja, walaupun ternyata banyak varian warnanya. Akan menjadi lebih baik ketika Anda bisa menyediakan atau mengambil stok dari toko atau relasi toko lain sehingga tetap mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Oke, model sudah, warna sudah, bagaimana dengan kapasitasnya? Kapasitas dari produk ini, apakah ada yang lain atau hanya demikian misalnya? Kemudian aroma. Produk-produk tertentu, parfum misal, ada aroma tersendiri atau banyak produk lain dengan varian yang menarik dengan aroma. Yang kelima adalah manfaatnya atau apa yang bisa digunakan terkait dari produk tersebut. Pengetahuan tentang manfaat setidaknya dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah pengetahuan fungsional. Produk ini memiliki manfaat utama atau intinya apa? Telepon ya untuk menelpon misal. Yang lainnya adalah nilai tambah. Yang kedua adalah manfaat secara psikologis. Ketika digunakan, ini akan ada punya pengaruh misal rasa percaya diri yang bertambah. Yang ketiga adalah manfaat teknis terkait keamanan, keselamatan dari produk yang digunakan. Yang terakhir adalah ekonomis. Ekonomis ini, manfaat ekonomis terkait dengan produk ini. Apabila dijual kembali, nilainya dapat relatif tetapkah, tidak beda jauh, atau bahkan turun jauh. Itu dia mengenai 4 poin yang saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas pengetahuan mengenai resiko. Yang pertama adalah resiko secara fungsional. Sebuah produk kita beli niatnya untuk membuat kita lebih terjaga karena ada unsur kafeinnya. Tapi ketika konsumsinya terlalu berlebih, maka kita akan menjadi sulit tidur. Ada resiko di sana. Yang kedua adalah resiko keuangan. Kita membeli produk tapi cicilannya tak bisa dilunasin, misal. Yang ketiga, adanya resiko secara psikologis. Resiko psikologis ini terjadi apabila ada orang yang membeli produk secara ilegal, narkoba misal. Secara psikologis ini tentu saja akan terganggu. Yang keempat adalah resiko secara fisik. Membeli mie instan berlebih, dikonsumsi berlebih, akan terjadi resiko secara fisik. Yang kelima adalah resiko secara sosial. Kita membeli produk untuk mengadakan kegiatan 7 hari 7 malam di tempat kita. Resikonya apa? Ada hubungan yang tak harmonis dengan tetangga sekitar. Yang keenam adalah resiko secara waktu. Waktu kita membeli kendaraan tua, waktu yang akan bisa digunakan produk ini bisa jadi tidak lama. Nah, maka itu perlu diperhitungkan. Oke. Yang keenam adalah risiko hilangnya kesempatan. Kita membeli produk dan terbuai, ingin terus memainkan produk ini. Maka ada kesempatan waktu yang terbuang di sini, kehidupan yang terbuang, ini berbeda ya. Ketika waktu berkaitan umur produk yang keenam, yang ketujuh ini kesempatan. Lalu yang kedelapan. Yang kedelapan adalah risiko secara moral.
Pejabat yang diharapkan misalnya memiliki keteladanan untuk masyarakat malah membeli narkoba dan dapat tertangkap oleh petugas kepolisian. Itu dia terkait dengan resiko. Pengetahuan tentang kepuasan terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Ingat bahwa seperti kata lagu, ingin-ingin itu banyak-banyak sekali. Tapi sebagai penjual, keinginan manusia inilah yang bisa kita gerakkan untuk membeli produk kita. Tawarkan, ingatkan, informasikan tentang manfaat produk yang bisa jadi cocok dengan kebutuhannya, atau buat konsumen ini menjadi butuh, jadi bergeser tadinya hanya keinginan, dia merasa oh iya ini memang dibutuhkan dalam kehidupan saya. Pengetahuan tentang pembelian terkait 2 poin. Yang pertama adalah saluran distribusinya ini bagaimana, atau dalam kalimat lain, produk bisa dibeli di mana saja. Yang kedua adalah cara pembelian. Setelah di mana, cara membelinya seperti apa? Apakah dijual secara offline, bisa membeli secara online, dan secara lebih detail tentang teknis pembayaran. Pengetahuan tentang penggunaan juga terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana cara memakainya. Yang kedua adalah bagaimana cara merakitnya. Jadi ketika konsumen ataupun pelanggan membeli produk ini belum tentu tahu cara menggunakannya atau memakainya. Masih perlu adaptasi mengenai produk yang baru dibelinya. Maka perlu menyiapkan tentang satu hal ini, bagaimana memakai, bagaimana menggunakannya. Yang kedua, bagaimana cara merakit. Sekarang, atau mungkin sudah sejak lama, orang-orang produk-produknya memilih pembelian secara dirakit, komputer misal. Tujuannya bisa jadi untuk mengurangi kos yang keluar. 2 poin itu perlu dipahami dan diinformasikan dari pelanggan, maksud saya dari pelaku usaha kepada konsumen.